Oke. Sifat-sifat huruf. Sifat-sifat huruf berkaitan dengan tata cara pengucapan huruf dalam makhraj untuk membedakan antara huruf yang satu dan huruf yang lainnya. Mengetahui sifat huruf memiliki atau mempunyai beberapa manfaat. Yang pertama itu untuk membedakan huruf-huruf yang sama makhrajnya, ya. Karena banyak huruf-huruf yang sama makhrajnya, tapi sifatnya berbeda, ya. Banyak. Seperti ada satu makhraj hurufnya 3 sama-sama keluar dari misalnya dari ujung lidah, tapi berbeda dari sisi sebagian sifatnya. Yang kedua, pengucapan huruf sesuai dengan makhraj dan sifatnya secara tepat. Kemudian yang ketiga, mengetahui jenis-jenis huruf yang kuat dan huruf-huruf yang lemah. Sifat huruf tersebut terbagi menjadi 2 bagian. Ini secara umum, ya. Ini manfaatnya kenapa kita mempelajari sifat huruf. Ada 3 keadaan, ya, 3, supaya kita bisa membedakan huruf yang satu dan huruf yang lainnya, yang sama makhrajnya. Kemudian yang kedua, mengucapkan huruf sesuai dengan makhrajnya dengan tepat dan sifatnya juga secara tepat. Kemudian yang ketiga, supaya kita mengetahui jenis-jenis huruf, ada huruf yang kuat, demikian juga ada huruf yang lemah. Ya, sifat huruf terbagi menjadi 2 bagian secara umum. Yang pertama, sifat yang mempunyai lawan, yang akan kita bahas hari ini. Yang kedua, sifat yang tidak mempunyai lawan, mungkin berikutnya. Yang pertama, sifat huruf yang mempunyai lawan. Ini ada 4 dengan pasangannya, ya. Yang pertama, hams lawannya jahar, kemudian syiddah lawannya rokhwa. Di antara keduanya ada sifat bainiyah atau tawassut. Kemudian yang ketiga ada sifat isti'la lawan istifal. Yang keempat itbaq lawan infitah. Nah, ini sifat huruf yang memiliki lawan. Kita bahas satu persatu. Hamas lawan jahar. Hamas apa artinya? Sini jelaskan, samarnya suara pada pendengaran disebabkan terbukanya 2 pita suara dan tidak ada getaran pada keduanya serta banyaknya udara yang mengalir ketika pengucapannya. Huruf hamas ada 10, ya. Dirangkai dalam sebuah kata, fahathahu syakhsun sakata. Fahathahu syakhsun sakata. Ya, jangan sampai salah ucap, ya. Apa hurufnya? Fahathahu syakhsun sakata. Itu sin semua itu. Itu sin semua. Jadi perjelas, ya. Fahathahu syakhsun sakata. Ya, itu. Kalau kita penggal-penggal huruf fa, ha, kemudian tha, ha, shin, kha, sod, sin, kaf sama ta. Ini huruf-huruf yang memiliki sifat hamas. Jadi intinya secara jelasnya itu hamas itu ketika huruf itu disebutkan, maka kebanyakan udara yang mengalir, ya, kebanyakan nafas yang mengalir. Nah, bisa lebih banyak yang keluar dibanding yang tertahan. Dan ketika menyebutkan huruf tersebut tidak ada getaran. Nanti ada kita bahas tentang sifat rokhwa. Karena sebagian ada yang membingungkan. Ini hamas dengan rokhwa apa bedanya? Kalau kita katakan hamas itu dilihat dari sisi udara, nafas yang keluar. Kalau rokhwa itu suara. Ya, bedakan nafas dengan suara. Ya, kalau hamas itu tidak ada getaran. Tapi kalau rokhwa itu ada huruf-huruf yang masuk di rokhwa tapi tidak masuk di hamas. Seperti za, suaranya mengalir. Az, tapi dia memiliki getaran. Az, coba kita pegang di sini. Az, ada getaran kan? Nah, beda kalau huruf yang memang sifat huruf hamas. As, tidak ada getaran. Nah, makanya za itu tidak dimasukkan di hamas. Memang suaranya mengeluar, nafas mengalir, ya, suaranya mengalir. Ya, suaranya mengalir, tapi tidak dimasukkan di hamas. Nah, karena sebagian ada yang membingungkan. Ya. Jadi dilihat kalau hamas itu dilihat dari sisi nafas, kalau rokhwa itu dilihat dari sisi suaranya. Nah. Hafal ya ini huruf-hurufnya. Jadi ketika huruf hamas itu ada 10, maka sisanya di lawannya, di jahar. Berarti berapa? Ada 18. Ya, 18. Kita ambil patokan huruf jaya itu ada 28, ya. Walaupun bisa ada perbedaan, ada yang bilang 29, ada 30. Kita ambil patokan 28. Berarti kalau hamas itu hurufnya 10, maka sisanya masuk di jahar. Sisanya masuk di jahar. Di sini jelaskan jahar adalah jelasnya suara pada pendengaran disebabkan tertutupnya 2 pita suara, ya, dan adanya getaran pada keduanya serta banyak yang serta banyak tertahan aliran nafas. Dan ketika huruf tersebut dibacakan, makhraj ini huruf jahar selain huruf hamas. Jadi yang masuk di sifat jahar itu selain di hamas.
Gitu ya, tadi hamas itu kebanyakan napas mengalir dan tidak ada getaran. Kalau jahar lawannya, kebanyakan napas tertahan dan ada getaran. Itu penjelasan ringkasnya begitu ya. Penjelasan ringkasnya itu kalau hamas itu apa? Lebih banyak napas yang keluar, mengalir. Ya seperti fa, coba ikuti fa, fi, fu, af. Nah kan, af lebih banyak mengalir. Jangan ditahan. Up. Enggak. Ya, tapi af. Dan kalau kita pegang, kita punya tenggorokan, itu tidak ada getaran. Af. Kan? Bedakan dengan huruf za. Ada getaran. Ya. Makanya zal sama za itu tidak dimasukkan di hamas. Berikutnya ha, coba. Ha. Di mana makhrajnya huruf ha? Di tenggorokan bagian tengah ya. Sedikit kita bahas tentang makhraj juga supaya kita tidak lupa-lupa. Ya, coba ha, hi, hu, ah, ih, aha, ihi, uhu. Ya. Intinya napasnya lebih banyak yang mengalir dan tidak ada getaran. Ya, tidak ada getaran. Berikutnya huruf sa. Si, su, as, if, us, ya, asa, ifi, usu, ya. Sifat huruf ini nampak jelas ketika kapan? Disukun. Ya, ketika sukun dan ketika di tasydid. Ya, sifat huruf itu nampak jelas sifatnya, ya. Nampak jelas sifatnya, bukan berarti yang kalau huruf tersebut berharokat tidak ada sifatnya, tetap ada. Cuma lebih jelas sifat tersebut, lebih jelas sifatnya, lebih jelas sifat hamasnya ketika dia sukun. Lebih jelas. Beda kalau dia berharokat, misalnya sakulat, itu ada juga sifat, tapi tidak terlalu jelas. Ketika jelas ketika dia bertasydid, ya gitu, jelas. Berikutnya ha. Hi, ha pakai ha. Ya. Di mana makronya ha? Di tenggorokan bagian bawah. Tenggorokan bagian. Sedikit kita meroja ya. Ha. Hi, hu, ihi, uhu. Ya. Ini ha juga perlu diketahui, ha termasuk huruf-huruf yang paling lemah. Di antara huruf jaya adalah huruf ha. Sebagaimana huruf yang paling kuat apa? Bo. Kan. Po. Ya, po itu huruf yang paling kuat di antara huruf jaya. Yang paling kuat adalah po. Yang paling lemah ha. Karena lihat sifat-sifatnya. Kalau kita bahas tentang sifat yang pertama hamas, rohwa, istighfar, infitah, semuanya huruf-huruf yang lemah. Sifatnya itu lemah. Makanya paling lemah nih. Berikutnya sya, shi, shu, ash, ish, ush, asya, ishi, ushu. Ya. Makhrajnya dari mana ini? Dia tengah lidah, Ustaz. Ya, huruf-huruf yang keluar dari tengah lidah. Di tengah lidah itu ada satu makhraj. Penghuninya berapa? 3. Huruf apa? Ja, ya. Sya dengan ya. Ya, jim, shin sama ya, masya Allah. Ya, masih ingat tentang makhraj. Ini memang harus kita kuat dalam pembahasan makhraj ya. Ya minimal hafal teorinya. Walaupun prakteknya mungkin itu butuh. Iya, nggak apa-apa. Memang untuk praktek itu memang butuh waktu. Kalau teori nggak butuh waktu. Kita menghafal hari ini, hafal hari ini juga. Cepat. Buku ada, tinggal menghafal saja. Nggak perlu, kalau menghafal ya, tidak perlu pakai guru pun bisa. Ya, tapi kalau untuk praktek harus. Kalau kita belajar tanpa guru ya, yang terjadi apa? Ya, banyak salah. Nah. Kemudian kho, khi, hu, ikh, ikhi, uhu. Ya. Makhrajnya di mana? Di tenggorokan bagian atas. Ya, tenggorokan bagian atas. Satu teman dengan makhraj apa? Ghoin. Ya, ghoin ya. Ghoin dengan kho sama makhrajnya tenggorokan bagian atas.
Berikutnya yang berikutnya so, si, su, as, is, us, aso, isi, usu. Ya. Di mana makronya? Dia sisi lidah Ustaz. Hah? Ujung lidah. Sisi lidah itu po. Ujung Ya, lidah. ujung lidah. Dengan Menempel pada gigi di bagian bawah. bawah. Ya. Temannya so apa? Sod, sai. zai sama satu lagi ya zai sama sin. Itu kalau kita tidak mempelajari sifat, itu susah bedakan loh antara sin dengan sod. Makanya disebut dengan sifat isti'la, itu yang membedakan dengan istifal. Sod itu memiliki sifat isti'la. Apa itu isti'la? Terangkat, nanti kita bahas di bagian Sama sin juga Ustaz. ya, sin istifal. Oh, istifal. Iya, Iya. itu perbedaannya. Makanya kalau tidak mempelajari ini, susah bedakannya. Ya mungkin kalau fathah mudah ya, sa, so. Tapi ketika kasroh, si juga. Harusnya si. Nah, itu perbedaannya di situ. Ya. Dan sifat yang lain ada ikhbaq dan infitah. Nah. Berikutnya huruf K. Sin dulu ya, sin. Sa, si, su. Jangan langsung monyong. Su. Kasih senyum dulu, baru posisinya monyongkan. Su. Ya, perjelas. Soalnya kalau langsung ditebalkan nanti huruf seperti sod. Su. Nah, itu tebal. Su. Ya, sa, si, su. Ya, gitu. Bukan sa, si, su. Nah, enggak. Tapi sa, si, baru su. Ya. As, is, us, asa, isi, usu. Ya. Jadi napas banyak yang mengalir ya. Udaranya banyak mengalir. Tidak boleh diputus. As, tidak boleh. Tapi as. Seperti qul a'udzu birabbin nas. Bukan diputus suaranya. Napasnya qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu putus. Napasnya terputus. Nanti bisa jadi berubah menjadi jahar. Karena ketika tidak dialirkan suaranya, maka sifatnya akan berlawanan. Apa lawannya tadi? Jahar. Nah, harus dimiliki situ, harus napasnya lebih banyak yang mengalir. Terlebih kalau dia sukun. Berikutnya kaf ya ka. Ki. Ku. Ak. Ik. Uk. Akka. Iki. Uku. Nah, dalam kalimat disebut apa? Ada contoh dalam kalimat yang masuk ruka, misalnya Allahu Akbar. Akbar. Bukan Allahu Akbar. Enggak ada Tapi ada ak. Ya. Nah. Berikutnya tak. Kalau kita akbar. Berikutnya huruf terakhir ini huruf yang ke-10. Ta. Ti. Tu. At. It. Ut. Atta. Itti. Uttu. Iya. Makronya di mana tadi ini? Di ujung lidah bertemu dengan gigi seri bagian bawah. Ujung gigi seri. Atas. Pangkal gigi seri Ustaz. Di pangkalnya. Ini perbedaannya ya. Iya. Karena banyak huruf-huruf yang keluar dari ujung lidah. Nah, Salah satu huruf ta. Cuma ta ini tempatnya ujung lidah ditempel di pangkal gigi seri. Ya, pangkal di gigi seri. pangkal. Nah, jadi ini huruf ini adalah huruf hamz yang ketiga disebutkan lebih banyak nafas yang mengalir. Selain ini maka sifatnya jahar. Jangan sampai ya menyebutkan huruf ba seperti huruf hamz ba, bi, bu. Jawa kan? Ba. Mungkin untuk praktik bagus ada tisu di depan ya untuk membedakan ketika apakah benar menyebutkan ba itu ketika tisu itu bergoyang ba, kemudian itu tisu itu bergoyang, berarti salah. Kenapa? Karena dia mengeluarkan nafas. Ba. Tidak boleh. Ya, jangan ba, tapi ba. Dan ketika sukun tidak bisa huruf ba dialirkan. Coba, ada yang bisa berusaha
mengalirkan snap. Nggak bisa. Nggak bisa. Memang tertekan dia, suaranya tertutup. Putus. Nggak bisa di bedakan dengan huruf fa, Bisa. mengalir. Napasnya mengalir. Kalau fa tidak bisa. Demikian juga jim, terputus. Mau kita paksakan diri kita untuk mengalirkan nafas kita, tidak bisa. Tetap tidak bisa. Itu karakter yang dimiliki huruf hamas dengan jar perbedaan. Coba ada yang hafal sebelum kita lanjut berikutnya. Huruf hamas. Huruf hamas ada Pengertian ringkasnya dulu. Pengertiannya ringkas. hamas, Artinya? keluarnya suara Ustaz. Nafas. Keluarnya nafas ya. Lebih baik nafas yang Keluarnya keluar. lebih banyak nafas yang keluar. Ya. Hurufnya ada 10. Ya, sebutkan. Fahassahu sah sun sakas. Coba potong-potong. Fahathahu tahu syah itu syah sun sakat. Ya, coba penggal-penggal. fa Ha tha fa fahathahu ha. Ya, ha. Kemudian so ya, enggak apa-apa, enggak teratur terus. so Terus? sin sa ka Satu lagi? dengan Dua lagi. fahathahu sya Satu lagi. sya sun sakata. Tanya Ustaz. Ta sudah. Ya, ta so Sudah. kha Apa? Ya, kho. Kho. Oh ya. Jadi memang mudahnya kita ya tersecara tersusun Iya. supaya tidak terlewat. Jadi fa, ha, tha, kemudian sya, kho, sod, sin, kaf sama ta. Cuma untuk memudahkan kita menghafal ini dengan kaian ya. Fahathahu syakhsun sakata. Syakhsun, sun itu bukan sin ya. Iya. Bukan syakhsun tapi sun sakat. Oh, sakatanya Nah, baru itu. sin tadi. Harus ada aliran suara yang keluar. Ya. Bukan suara ya, napas. Nafas. Nah, Kalau Ini ada ada kode fa ha fa fahathahu syakhsun penggal. Ya. syakhsun Ya, syakhsun sakata. Nah, sisanya berarti dimaksud di jahat jar. Pengertian jar apa? tertahannya nafas. Kebalikannya. Perjelas. Tertahannya suara ya. Jadi kalau hamas itu mengalirnya nafas, kalau jahar dia tertahannya nafas. Kebanyakan nafas lebih baik yang tertahan, ya, lebih baik yang tertahan. Gitu. Nah, tuh. Ambil nafas. Masya Allah. Hamas adalah samarnya suara. Iya. Antum sesuai dengan pengertian dapat apa? Cuma lebih ringkasnya pengertiannya lebih mudah di anunya. Akhirnya suara. Ya, mengalirnya napas. Ya, kebanyakan napas mengalir ketika disebutkan. Ya. Hurufnya Ada 10. yaitu Fa belum? Siapa belum? belum. Oh iya, apa lihat itu. Fahasahu Syakhsun. sahsun sakata. Iya. Hurufnya berapa? 10 ya. 10. Kalau jahar pengertiannya? Jalan adalah tertahannya suara. Ya, tertahannya nafas. Ya, tertahannya nafas. Pokoknya lawannya lah. Kalau hamas itu mengalirnya nafas, ya. Kebanyakan nafas yang mengalir. Kalau jahar lawannya kebanyakan nafas tertahan. Nah, lanjut. hamas adalah mengalirnya nafas. Ya. Hurufnya ada 10. Fa ha sa ha Satu tha. ta ya ta. Ya, tha. Fa ha ta ha Ha, sya sya, kho ya. So. Bukan so. Ya. sa Syahwatan. Nah, kasih pengertian tambahan ya, mengaliri nafas dan tidak ada getaran. Ya, tidak ada getaran. Nah, iya, Hanya nafas dan tidak ada getaran. Kebanyakan nafas yang mengalir
dan tidak ada getaran ketika menyebutkannya. Karena di sana juga ada huruf-huruf yang suaranya mengalir, tapi ada getaran. Seperti tadi kita contohkan ya, zai, az, ada getaran. Kalau ada getaran berarti tidak dimasukkan di hamas. Nah, makanya syarat hamas itu napas yang kebanyakan yang mengalir, lebih banyak napas yang mengalir dan tidak getar. Tidak getar. Kalau bergetar berarti ya. Kalau bergetar berarti jahar dia, lawannya. Seperti az, kemudian kemudian ada getaran. Nah, mungkin pembahasan ini di sifat huruf baru pembahasan hamas lawan jahar. Kita mau sifat. Nah, barakallahu fikum.